Cerita diawali dengan seorang polisi yang datang ke markas tentara yang mana saat itu kondisi polisi ini sedang sangat tidak baik. Polisi ini menemui jenderal, ia kemudian melaporkan bahwa ada seorang tentara yang bernama Surya telah memukulinya. Sang jenderal pun meminta kronologinya. Sang polisi kemudian menceritakan di malam hari itu ia dipanggil ke sebuah klub malam, di mana di sana ada yang melaporkan kepadanya bahwa ada orang yang telah memukuli anak menteri malam itu. Kepala klub malam itu mengatakan baru kali ini dia melihat orang yang sangat kuat dan luar biasa, di mana dia sendirian tapi bisa mengalahkan beberapa orang sekaligus. Polisi ini mengatakan di mana orang itu, dan Surya yang berada dalam klub sedang minum amir. Kemudian Surya diminta untuk ke kantor. Saat di kantor polisi ini kemudian menanyakan pada Surya apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka ini. Saat itu Surya menceritakan bahwa pada malam itu ada seorang gadis yang mempermalukan seorang laki-laki. Kemudian dia memberitahu kepada wanita itu bahwa dia harus meminta maaf pada laki-laki yang telah dipermalukannya. Ternyata wanita itu adalah pacar dari anak seorang menteri. Pacar dari orang ini tidak terima, kemudian menghina Surya. Surya yang emosi kemudian memukuli mereka semua. Sang polisi bertanya, apakah kamu memukul mereka hanya karena emosi? Dan Surya pun membenarkan perkataan polisi ini. Polisi ini kemudian meminta Surya untuk membayar sejumlah uang dan memberikan surat permohonan maaf. Saat itu Surya tidak mau melakukan apapun yang diminta polisi tersebut. Dengan marah, polisi ini kemudian menyiram wajah Surya. Benar saja emosi Surya pun naik pada saat itu. Kemudian Surya memukul dan menghajar polisi itu serta mematahkan tangannya. Tak lama Surya pergi dari tempat tersebut, namun para polisi yang di luar kemudian menghajar Surya. Dengan mudahnya Surya kemudian balik menghajar para polisi tersebut. Di waktu yang bersamaan kemudian polisi yang tangannya dipatahkan itu kemudian menodongkan pistol kepada Surya. Saat itu Surya justru mengambil pistol yang polisi todongkan dengan keahlian khususnya. Kemudian Surya menghajar polisi itu lagi dan pergi. Nah, seperti itu jenderal, dan saya kemari bukan untuk mengklaim kejahatan Surya, tapi saya ingin mengambil senjata saya yang diambil oleh Surya, kata polisi tersebut. Hal itu kemudian membuat jenderal ini memerintahkan prajurit untuk memanggil Surya. Saat itu Surya sedang berada di Blok B. Surya mendatangi seorang teroris yang mana teroris ini telah mengkhianati negaranya, sehingga membuat Surya sangat marah dan emosi. Setelah makan, teroris ini justru ditembak tepat di kepalanya hingga tewas. Surya yang kemudian disidang dalam sebuah sidang militer. Surya dikatakan telah melanggar hukum militer karena tidak ada perintah membunuh seorang teroris di bawah tahanan kemiliteran. Hal itu membuat jenderal benar-benar marah, tapi Surya yang tidak ingin dipecat dari seorang prajurit kemudian mengatakan bahwa dirinya hanya ingin perbatasan, bukan ditempatkan di tempat yang sekarang. Jenderal yang marah kemudian menghukum Surya dengan bantuan para prajurit lain. Setelah Surya selesai dihukum, pamannya yang sudah ia anggap sebagai orang tuanya sendiri datang ke tempat Surya dan mengatakan bahwa Surya pada saat itu harus pergi. Namun Surya merengek kepada pamannya untuk bicara kepada jenderal agar tidak dikeluarkan oleh jenderal. Dengan berat hati kemudian pamannya menghadap ke jenderal dan meminta tolong untuk tidak dipecat si Surya ini. Jenderal yang mendengar kata-kata paman Surya ini tadinya tidak mau. Jenderal kemudian meninggalkan pertemuan mereka berdua, namun paman Surya mengatakan kita bisa memberikan kesempatan kepada musuh untuk hidup, namun Surya ini adalah orang kita. Maka di saat itu kemudian jenderal memberikan kesempatan sekali lagi pada Surya dengan satu syarat. Paman Surya kemudian memberitahukan syarat yang diberikan oleh jenderal, tapi kesempatan itu hanya memiliki rasio berhasil kira-kira 1%. Karena Surya harus meminta sebuah tanda tangan kepada orang yang paling tidak ingin ia temui, yaitu seorang psikolog dari sebuah kampus yang mana psikolog yang dimaksud ini adalah ayah dari Surya sendiri. Kenapa hanya 1% kesempatan yang diberikan oleh paman Surya? Karena hubungan Surya dengan ayahnya ini sangat-sangat tidak baik. Psikolog ini bernama Ramakrishna Raju. Ayah Surya ini tidak mau mengakui Surya karena Surya ini adalah anak yang nakal pada waktu itu.
Surya sudah membuat malu ayahnya. Namun, hal itu kemudian tidak membuat Surya gentar karena keinginannya untuk pergi ke perbatasan. Surya kemudian berangkat menuju kampus tempat ayahnya bekerja. Di sana Surya masuk ke dalam ruangan ayahnya. Saat itu Surya bertemu dengan sang ayah. Ayahnya ini kemudian meminta Surya untuk menceritakan tentang masa kehidupannya dan profil hidupnya. Surya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit itu saja. Namun ayahnya mengatakan bahwa dirinya adalah seorang prajurit yang egois dan emosian. Setelah itu Surya diperintahkan untuk bertemu esok harinya lagi di jam yang sama. Surya kemudian pergi menuju tempat tinggalnya Surya, yang mana saat itu Surya bertemu dengan temannya yang bernama Kishore. Ternyata Kishore ini sama seperti Surya yang sudah menunggu tanda tangan dari profesor alias psikolog ini. Saat Kishore pergi menggunakan mobilnya, Surya mendapati sebuah kemacetan, di mana ternyata hal itu disebabkan oleh seorang anak dari gangster di kota tersebut yang bernama Chala. Keesokan harinya pun Surya datang kembali tepat di waktu yang sama seperti kemarin. Pada saat itu profesor alias psikolog ini pun kemudian menanyakan kehidupan pribadi Surya dan juga menanyakan hubungan Surya dengan keluarganya. Surya yang menjawab bahwa hubungan keluarganya juga pada saat itu tidak baik. Surya kemudian diminta untuk menceritakan tentang kisah percintaannya. Awalnya Surya tidak mau menceritakan hal itu. Namun, kemudian profesor itu mendesak sehingga Surya kemudian menceritakan pacar yang bernama Pasra. Di mana dia putus dengan pacarnya pada saat itu karena dia emosi dengan paman dari pacarnya. Karena pamannya ini selalu mengejek Surya. Hal ini membuat Surya emosi dan dari situlah pacarnya menganggap bahwa Surya ini tidak sopan. Dan juga tidak bisa dijadikan seorang suami dan panutan bagi seorang istri. Profesor kemudian menyuruh Surya untuk datang esok hari lagi ke tempatnya. Namun besok itu datang lebih awal dari sebelumnya. Lanjut ketika esok harinya tepat di waktu yang telah dijanjikan, Surya datang lagi ke profesor. Saat itu profesor mengatakan kepada Surya bahwa Surya adalah orang yang emosi dan egoisnya sangat tinggi. Sehingga dirinya tidak akan memiliki seorang teman bahkan keluarga. Hal itu kemudian membuat marah si Surya ini. Dengan emosinya kemudian Surya mengobrak-abrik kantor ayahnya. Dan juga merokok di ruangan itu. Surya juga mengatakan bahwa dirinya adalah beban untuk ayahnya ini. Serta ayahnya pun saat malu apabila orang lain tahu kalau sebenarnya Surya adalah anak dari profesor. Mendengar tantangan itu kemudian profesor memberitahu ke seluruh mahasiswa untuk berkumpul di auditorium. Di sana profesor mengumumkan bahwa Surya sebenarnya adalah anak kandungnya. Ia mengatakan bahwa Surya ini datang kepadanya untuk meminta tanda tangan sebagai seorang prajurit untuk bisa pergi ke perbatasan. Namun hal itu rasanya tidak memungkinkan karena dia adalah orang yang egois dan emosian. Surya yang hendak marah kemudian dipotong oleh ayahnya. Sang ayah alias profesor ini kemudian memberikan waktu 21 hari untuk Surya agar mengontrol emosinya. Selama 21 hari itu, bila dia bisa mengontrol emosinya, maka dia akan mendapatkan tanda tangan ayahnya dan bisa pergi ke perbatasan. Kemudian Surya pulang bersama Kishore. Namun saat di perjalanan menuju rumahnya dia mendapati sebuah kemacetan yang ternyata pembuat kemacetan itu sama seperti kemarin, yaitu anaknya Chala, preman geng setempat. Saat itu Surya kemudian meminta minggir karena dirinya akan lewat. Namun mereka sang preman ini justru malah membuat Surya emosi. Kemudian dengan mudahnya Surya menghajar dan membuat mereka semua babak belur. Saat Kishore mengatakan untuk tidak emosi, saat itu Surya mengatakan akan dimulai besok, bukan hari ini. Akhirnya mereka pun pergi. Di hari pertamanya mengendalikan emosi, Surya mengikuti berbagai macam kegiatan untuk tidak emosi. Saat itu Surya mengikuti sebuah kegiatan meditasi untuk mengontrol emosinya. Dilanjut dengan komunitas tertawa, dan Surya juga mengganti makanannya menjadi vegetarian, agar emosinya benar-benar menurun. Hari pertama pun selesai. Lanjut di hari kedua, di mana Surya dan Kishore sedang minum teh di sebuah kedai. Saat itu sudah mendapati anak buah Chala, kemudian membuat sebuah keributan. Dan juga menutup toko yang ada di tempat itu, Surya berusaha menahan emosinya dan pulang.
Sesampainya di rumah, ibu dari Surya meminta tolong untuk dibelikan obat. Surya pun pergi mencarikan obat yang diminta oleh ibunya. Ibunya tidak tahu kalau sebenarnya itu adalah anak kandungnya sendiri. Surya yang mengetahui bahwa toko tidak ada yang buka, maka kemudian membuka salah satu toko dan ia mengambil satu obat. Tapi ia mengambil satu lagi untuk cadangan. Benar saja saat di jalan ia dicegat oleh anak buah Cala yang sedang melakukan aksinya. Di sana obat yang dibawa justru dihancurkan oleh anak buahnya Cala. Karena Surya masih dalam masa meredam emosinya, akhirnya dirinya pergi. Saat sampai di rumah, kemudian Surya memberikan obat cadangan kepada ibunya. Keesokan harinya ibunya ini merasa sangat berhutang budi kepada Surya, sehingga pada saat itu ibunya membuatkan sebuah bekal makanan untuk Surya. Dan profesor lah yang akan mengantarkan bontot alias bekal itu kepada Surya. Awalnya si profesor ini menolak dengan terpaksa, akhirnya ia kemudian membawakan bekal itu kepada Surya. Secara diam-diam profesor kemudian membuat sebuah buku, di mana buku ini profesor tulis mengisahkan tentang kehidupan Surya. Saat di perjalanan pulang, Surya dan Kisor dicegat oleh anak buah Cala. Saat itu Cala meminta Surya untuk mengantarkannya berkeliling kota, dan Kisor pun turun dari mobil. Saat itu dengan menahan emosinya Surya tetap diam dan menyaksikan Cala melakukan kejahatan yang sangat keji. Saat di tempat seorang pensiunan tentara, Cala meminta pensiunan ini untuk menjual tanahnya. Namun pensiunan tentara ini tidak mau menjual tanahnya yang diberikan negara kepadanya. Karena sesungguhnya tanah yang diberikan oleh negara ini wajib dia jaga. Namun Cala mengancam pensiunan tentara yang bernama Mustafa. Dia mengatakan kepada Mustafa bahwa dia bisa saja melakukan apa yang dia mau. Namun saat ini ia meminta tanah itu dengan baik-baik. Surya yang menyaksikan hal itu pun tetap diam dan tenang. Sampainya di rumah, Surya kemudian marah-marah kepada Kisor, di mana dia diminta untuk mengantarkan Cala kemanapun dia mau. Kisor kemudian membuat Surya tenang dengan memberikan amir kepada Surya. Keesokan harinya Surya pun sudah merasa tenang dan sudah melupakan hal yang kemarin terjadi. Saat Surya akan berangkat ke kampus, di sana ada anak buah Cala yang sudah menunggu. Di depan rumah, anak buah ini mengatakan bahwa Cala menyukai mobilnya dan ingin menukarnya dengan motor. Bahkan memberikan kunci motor itu pun dengan melempar kuncinya. Surya tetap berusaha menahan amarahnya. Ia kemudian memakai motor itu untuk mengunjungi rumah Pasha dan meminta maaf kepada orang tuanya. Serta meminta maaf juga kepada pamannya Pasha. Dengan bersujud di kaki pamannya, akhirnya pamannya pun merestui hubungan dari mereka berdua. Bahkan saat berada di jalan, Surya mendapatkan sebuah keributan karena sedang dalam proses menahan amarahnya. Dia tidak mau ikut-ikutan terlibat masalah itu, dia justru hanya merekamnya saja. Di sisi lain, Mustafa yang pensiunan tentara ini kemudian membuat sebuah laporan ke kantor polisi. Saat itu Mustafa melaporkan bahwa dirinya telah dipaksa oleh Cala untuk menjual tanahnya. Bahkan bukan hanya dipaksa saat itu, Mustafa pun juga diancam oleh Cala. Namun sedih sekali karena pada saat itu laporan Mustafa ditolak oleh kepolisian. Bahkan Mustafa pun mendatangi kantor polisi yang berbeda. Tapi hasilnya tetap sama saja. Setelah pengajuan kasus yang diajukan oleh Mustafa tidak membawakan hasil, saat itu diberitakan bahwa Mustafa ini meninggal dengan bunuh diri. Anwar, anak dari Mustafa pun marah akan kejadian itu. Sehingga pada saat itu Anwar ini sampai membanting medali yang dimiliki ayahnya. Bahkan karena kemarahannya ini Anwar kemudian meninggalkan keluarganya. Di sisi lain ternyata ayah dari Surya ini masih benar-benar memperhatikan Surya. Saat itu ayah Surya pun ingin berpikir untuk mempertemukan Surya dengan ibunya. Ayah Surya pun mengatakan kepada istrinya bahwa anak laki-lakinya akan menemuinya nanti malam. Tepat malam itu kemudian ibunya ini menantikan anaknya. Saat itu ibunya memperhatikan kemana-mana, dia menemukan Surya yang memperhatikan dirinya, kemudian berlari menghampiri Surya dan menarik Surya masuk ke dalam kamar. Di sana Surya kemudian dimarahi oleh ibunya, namun karena kerinduan ibunya selama 10 tahun ini tidak terbendung. Akhirnya ia memeluk Surya saat itu juga. Keesokan harinya, Surya dipanggil ke kantor polisi. Di sana ada kakek muslim yang mana kakek ini meminta kepada Surya untuk menjadi saksi pembunuhan Mustafa. Namun Surya mengatakan kalau dia tidak tahu. Kakek muslim ini pun tetap mendesak hal itu. Kemudian dikuatkan oleh seorang polisi bahwa orang itu menyatakan hal yang sebenarnya. Karena dia mengenal orang ini.
Bahkan polisi ini memanggil teman-temannya dan mengatakan bahwa ada prajurit Surya, di mana polisi ini menceritakan bahwa dulu dia pernah satu pelatihan dengan si Surya. Prajurit Surya ini adalah orang yang selalu menjunjung tinggi kebenaran dan juga tidak akan pernah membelot dari kebenaran. Dia akan mengatakan apa yang sebenarnya. Surya pun pergi dari kantor polisi itu. Kata-kata dari polisi itu merasuk ke pikiran Surya dan membuat Surya jadi galau. Karena sebetulnya Surya pada saat itu mengetahui bahwa Mustafa ini dibunuh oleh anaknya Cala. Namun Surya memiliki perjanjian kepada dirinya untuk bisa dengan emosinya ini kemudian mengatakan yang tidak sebenarnya. Keesokan harinya, di mana hari yang telah ia tunggu pun tiba, yaitu hari ke-21. Profesor pun kemudian mengumumkan keberhasilan Surya pada saat itu, namun hal itu ternyata justru Surya menolak tanda tangan dari profesor karena hal itu kemudian merusak karakter dirinya. Bahkan akan menjadikan dirinya menjadi orang yang sangat tidak kompeten lagi karena dirinya telah menghilangkan apa yang telah menjadi dirinya saat ini. Bahkan karena hal ini Surya menyaksikan orang mati di depan matanya sendiri. Bukan hanya sebuah perbatasan, namun di sini ada banyak orang yang harus dijaga. Dan Surya pun pergi. Surya kemudian pergi menuju rumah Mustafa, di mana Surya kemudian menemui kakek Muslim dan menanyakan sebenarnya bahwa orang-orang yang berjaga di rumah itu termasuk anaknya Cala, itulah yang membunuh Mustafa. Waktu di kantor polisi itu dia berbohong dan saat ini dia akan mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Surya menghajar semua anak buah dari Cala hingga mereka semuanya kemudian kabur ke dalam kebun jagung. Saat kabur dan bersembunyi, Surya membakar kebun jagung itu. Pada saat itu anak dari Cala lari terbirit-birit karena ada api yang mengejarnya. Surya pun dengan tegas mengatakan bahwa rumah ini dalam pengawasannya. Surya kemudian menghampiri rumah Cala di sana. Kemudian Surya duduk bersama di meja makan Cala dan meminta istrinya Cala menghidangkan makanan kepada dirinya. Pada saat itu kemudian satu persatu anak buah Cala menyerang Surya, namun dengan cara yang cool sambil makan, Surya kemudian membantai anak buah yang menyerangnya saat itu juga. Surya yang mengatakan akan tidur dulu di rumahnya Cala. Saat itu Cala berniat ingin membunuh Surya saat dia tidur, namun ditahan oleh anak buahnya dan meminta Cala untuk berkompromi kepada Surya. Saat itu juga kemudian Cala berkompromi dengan Surya tentang apa yang Surya inginkan. Surya meminta kepada Cala untuk bisa menemukan Anwar, anak dari Mustafa yang telah menghilang. Cala kemudian diberikan waktu hanya 24 jam saja untuk bisa menemukan Anwar. Apabila Anwar tidak ditemukan, maka anak Cala yang menanggung akibatnya. Cala kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Anwar. Bahkan Cala meminta media untuk bisa menemukan Anwar. Hal itu masih belum bisa membuahkan hasil. Di sisi lain, Anwar ternyata telah menjadi anak buah dari orang yang jahat. Anwar dibawa untuk menjadi pembunuh bayaran. Saat Anwar mendapatkan misi untuk membunuh seorang kakek-kakek, justru Anwar diberitahu bahwa dirinya dicari banyak orang. Anwar kemudian meninggalkan orang yang ingin ia bunuh dan pergi. Saat sampai di rumah, Anwar kemudian mendapati banyak orang yang ada di rumahnya. Saat sampai di rumahnya, ia ditanya oleh wartawan. Wartawan ini mengatakan bahwa keadilan akan ditegakkan. Namun, Anwar memilih diam dan duduk. Surya kemudian menghampiri Anwar dan mengatakan bahwa saya meninggalkan rumah pada usia 14 tahun. Selama waktu itu, mungkin perjalanan saya seperti Abdul Kalam atau Osama bin Laden. Mungkin masih banyak lagi yang seperti saya dalam hidup. Jika Anda ingin mencapai sesuatu, Anda harus benar-benar membuat sebuah pilihan. Tidak karena oleh situasi, karena keadaan selalu berubah. Tapi karakter kita tidak seharusnya berubah. Bagaimana keadaanmu tadi dalam Anwar? Pada saat kematian ayahmu tidak ada yang datang. Hari ini ribuan orang datang karena kamu. Coba katakan padaku, dalam perintah Tuhan hanya ada terang, bukannya kegelapan. Sekarang jika Anda menebak ini, bukan tanah airmu itu pilihanmu. Surya kemudian memberikan sebuah bendera dan mengatakan, sobeklah. Namun Anwar kemudian naik ke atap dan mengibarkan sebuah bendera kebangsaan negaranya. Di sana juga ada ayah Surya yang kemudian bangga mengatakan bahwa Surya adalah anaknya. Sang ayah kemudian mendatangi jenderal dan mengatakan bahwa Surya lolos dan mendapatkan tanda tangannya, sehingga dia bisa berangkat menuju perbatasan. Di sisi lain, Surya yang sedang duduk di pinggir pantai didatangi oleh ayahnya.
Kemudian mereka mengobrol dan saat itu ayahnya kemudian memberikan sebuah surat kelulusan Surya. Kemudian Surya memanggil profesor dengan sebutan ayah. Film pun ditutup di mana Surya ditugaskan ke sebuah perbatasan Himalaya yang dipenuhi salju yang sangat dingin. Dan ia pun mengibarkan bendera kebangsaan negaranya dan film pun selesai. Jangan pernah lelah melakukan hal kecil untuk orang lain. Terkadang hal kecil ini mampu memberikan kebahagiaan yang indah di hati mereka. Dan berbuat baiklah, sebab sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.